Hai guys, lama gak bikin video unboxing. Kali ini aku mau bikin video unboxing tentang tentang produk, namanya tentang kita. Jadi ini produk kartu. Ini lucu banget sih. Oh my god, kayak cloud, kayak awan. Jadi ceritanya aku tuh lagi nge-google percetakan kartu. Oke, terus aku pas lagi cari percetakan kartu itu entah kenapa malah ketemu produk-produk kartu pengembangan diri bisa ngomong, oh my god. Jadi aku tuh nemu beberapa produk pengembangan diri, self development. Oke, self development lebih gampang ngomongnya, self development. Terus kartu-kartu self development ini kayaknya lagi marak ya, karena aku juga dapat dari merek lain dan itu juga aku beli, aku cobain juga. Nah ini kalau ini nama company-nya tentang kita, ini bisa kamu baca. Terus si tentang kita ini, dia yang ini persepsi what the hell, never mind, tuh kan kebalik lagi. Oh my god, sorry. Jadi pas aku lagi nyari percetakan itu, nemulah perusahaan ini sama perusahaan satu lagi yang jual kartu yang serupa. Jadi kartu-kartu ini adalah kartu pengembangan diri self development, yang tujuannya tuh bisa kamu mainkan sama pasangan kamu, teman kamu, rekan kerja kamu gitu kan. Terus ini ada beberapa varian. Jadi ada varian percintaan, ada varian udah nikah, ada varian pranikah, ada varian this and that and the other gitu kan. Cuman aku ketariknya sama dua ini, perspektif sama yang untuk edisi rekan kerja. Jadi kita sekarang coba dulu buka yang tentang perspektif aja ya, karena aku yang ini kayaknya lebih general. Dan ini sebenarnya kartu pengembangan diri ya, ini bukan kartu tarot, ini bukan kartu oracle card. Tapi aku berhubung aku sering ngeliat video-video tarot di YouTube yang berbahasa Inggris, mereka tuh sering banget pakai kartu-kartu yang ada tulisan-tulisannya gitu loh, walaupun dia nggak necessarily tarot yang ini ya, yang tradisional. Jadi aku tuh penasaran gitu, aku tuh pengen nyoba. Ini kan kebetulan bahasa Indonesia, terus channel aku juga channel bahasa Indonesia, walaupun aku juga punya channel bahasa Inggris sih. Tapi aku penasaran aja gitu, kalau misalnya aku beli kartu ini, apakah kira-kira bisa dipakai untuk reading aku, untuk memperjelas sebagai clarifier. Jadi ini sebenarnya cara bermainnya seperti ini. Jadi kamu mainkan sama pasangan kamu untuk bisa lebih mengenal diri masing-masing. Tapi aku rencananya akan pakai ini untuk reading di channel aku. Nah kita mulai. Ada apa ini nomor-nomornya? Ini nomor 3. Maksudnya nomor 3 apa ya ini? Atau mungkin ini nomor variannya, kan aku ngeliat variannya dia banyak banget sih. Ini menurutmu apa arti 3 emoji ini? Aku nggak usah bacain satu-satu ya, karena nanti lama. Jadi kalau kamu penasaran, kamu tinggal ngeliat aja. Ini bisa sih dipakai sebagai kartu oracle gitu, karena walaupun bentuknya adalah pertanyaan, tapi ini kan bisa jogging pikiran kita, apa sih masalah yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Misalnya ini dari skala 1 sampai 10, seberapa kamu mencintai negara Indonesia dan mengapa? Sebenarnya kalau misalnya aku menjawab secara pribadi gitu, aku pasti ngejawabnya, kalau kamu udah sering traveling ke luar negeri, kamu akan lebih menghargai Indonesia karena kamu bisa melihat gitu bahwa negara lain tuh nggak sesempurna yang kita lihat di TV-TV, nggak sesempurna yang kita lihat di film Hollywood, karena kan pasti yang ditunjukin kan yang bagus-bagus aja, tapi kan pasti ada kayak sisi-sisi busuknya. Tapi ketika aku membaca ini dalam sebuah reading, ini bisa diartikan misalnya gini, misalnya kamu lagi LDR sama orang di luar negeri, atau misalnya kamu lagi pacaran sama orang yang sebenarnya dia nggak dari Indonesia tapi tinggal di Indonesia, jadi kamu pacaran sama expat gitu. Ini kan bisa diartikan sebagai apakah hubungan kamu dipengaruhi oleh kewarganegaraan kalian yang berbeda gitu. Adakah ungkapan terkenal yang tidak kamu setujui, jelaskan gitu. Jadi ini juga bisa aku pakai dalam reading. Apa arti rumah untukmu? Ini gampang banget dipakai sebagai reading. Bagaimana pendapatmu tentang kesempatan kedua? Seandainya ini keluar dalam reading tentang cinta, aku pasti akan ngebacain ini sebagai misalnya pasangan kamu akan minta kesempatan kedua. Atau kalau misalnya kalian sebenarnya akur-akur aja dan kalian cuma ngecek energi, bisa juga diartikan sebagai
pasangan kamu tuh apakah dia masih trauma sama hubungan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kartu ini sebagai kartu ramalan dengan sendirinya tanpa tanpa kartu-kartu lain mungkin agak susah. Tapi kalau misalnya ini dipakai sebagai suplemen untuk apa ya? Untuk clarifier, kayaknya bisa. Jadi diawali dengan kamu pakai oracle tradisional atau misalnya tarot atau keeper atau Lenormand. Terus habis itu kamu masukin kartu-kartu ini, itu bisa banget memperkaya ini ya, reading kamu. Tapi mungkin kalau misalnya kartu-kartu siapa penyanyi Indonesia favoritmu, mengapa? Pokoknya aku suka penyanyi Indonesia yang dia kalau nyanyi logatnya nggak sok ke barat-baratan. Aku paling nggak suka orang tuh kayak orang Indonesia tapi dia nyanyinya tuh kayak ngomong misalnya aku cinta kamu gitu, aku cinta kamu, aku tuh paling benci kalau misalnya orang Indonesia tuh ngomongnya kayak gitu. Ngomonglah biasa aja gitu. Oh my god. Terus bagaimana caramu menerapkan batasan-batasan untuk orang-orang dalam hidupmu, ini bisa banget sih dipakai untuk memperkaya sebuah tarot reading. Tapi kalau aku merasa ya, karena ini pertanyaannya kan lumayan dalam ya, kayak misalnya pertanyaan siapa penyanyi Indonesia kamu yang kamu suka itu aja aku ngejawabnya belibet gitu. Kayaknya kartu-kartu ini akan lebih cocok dipakai untuk reading-reading yang panjang dan mendalam. Kayaknya reading tarot aku yang di TikTok nggak tahu ya apakah bisa gitu pakai kartu ini. Tapi untuk kartu reading yang cukup panjang kayaknya bisa deh. Apa arti kebahagiaan untukmu? Apa arti kesuksesan? Ini lucu sih pertanyaannya. Ini lucu. Jadi kayak kalau Shakespeare gitu, kamu lebih suka komedinya Shakespeare atau tragedinya Shakespeare, itu kan apakah arti cinta untukmu? Artinya cinta itu bullshit ya. Jadi gitu. Tapi itu pertanyaan walaupun kamu suka cerita film yang endingnya tragis atau endingnya lucu atau happy, itu sebenarnya itu walaupun pertanyaannya gitu-gitu doang gitu, sebenarnya menurut aku itu pertanyaan mendalam sih untuk mengenal orang-orang di sekitar kita gitu. Karena bedanya orang yang suka tragedinya Shakespeare versus orang yang suka sama komedinya Shakespeare gitu, itu beda banget sih emang. Jadi ini tunggu deh, aku pengen lihat kartu yang tadi. Jadi si kartu perspektif ini belakangnya ini oke. Anyway, kita teruskan dengan edisi rekan kerja. Edisi rekan kerja ini menurut aku menarik sih, karena aku kan kalau bikin reading kartu final, kartu tantangan. Oh, ini formatnya permainan banget sih. Ini formatnya permainan banget dibanding yang ini kayaknya. Scan sebelum main. Ini bisa banget aku pakai untuk career reading. Kartu as, kartu final. Jadi cara bermainnya seperti ini. Kalau kamu pengen baca selanjutnya silahkan di pause videonya, tapi intinya begitu. Lalu kita coba ya, kita lihat. Jadi ini kartu as, kartu final. Karena aku suka banget sih bikin career reading. Kan hidup itu kan bukan cuman percintaan, ya kan? Kalau misalnya kita nggak kerja terus nggak punya uang, gimana kita mau cinta-cintaan, ya kan? Ya kan, bener kan? Kamu cinta-cintaan juga kalau misalnya nggak punya penghasilan, gimana mau cinta-cintaan? Oh my god. Kartu tantangan, sampaikan sebuah hal yang kamu kagumi dari pimpinan tertinggi di permainan ini. Bisa nggak ya ini dipakai sebagai oracle card untuk tarot reading aku? Bisa sih, ini bisa diakalin, bisa aku printir gitu. Jadi misalnya ini keluar dalam sebuah tarot reading, bisa aku baca sebagai apa yang kamu apa yang menjadi permasalahan di kantor kamu
berhubung sama misalnya CEO kantor kamu atau owner. Tunjuk satu pemain lain yang kemampuan komunikasinya perlu ditingkatkan, berikan sebuah contoh. Ini bisa sih dipakai untuk meng-highlight sebuah permasalahan komunikasi dalam karir kamu. Misalnya kamu kurang misalnya kamu freelancer nih, terus kamu kurang sering update klien kamu, itu kan bisa jadi masalah gitu. Jadi misalnya aku bikin tarot reading di mana kita ngebahas apa sih yang diinginkan bos kamu, apa yang diharapkan gitu. Mungkin ini bisa diartikan sebagai dia pengen kamu berkomunikasi dengan lebih baik. Tunjuk seorang pemain yang pernah atau masih tidak kamu sukai, jelaskan. Bisa sih, bisa diakalin. Aku terusin seperti tadi aja ya. Jadi kalau misalnya aku bacain satu-satu pasti kelamaan video ini nanti. Kamu kan pasti cuma penasaran, pengen lihat aja isinya kayak apa. Dari skala 1 sampai 10 seberapa bangga kamu bisa bekerja di perusahaan ini? Ini bisa banget sih. Yes, aku suka ini karena aku suka banget bikin reading tentang karir gitu. Cuman karir dan pekerjaan kan aku kan biasanya fokus ke arah sana juga gitu kan, nggak cuma cinta-cintaan. Cuman aku belakangan ini lagi mikir apakah sebaiknya aku fokus ke karir atau pekerjaan yang lebih ke arah kreatif ya. Misalnya pekerja kreatif, misalnya kamu kerja di advertising, atau kamu aktor, atau kamu alternative Instagram model, atau kamu art director gitu kan. Aku pengen juga. Atau kamu penulis, atau kamu sutradara, atau kamu siapa, atau kamu penulis lagu, atau kamu pelukis, atau kamu desainer grafis, atau kamu nggak selalu harus kerjaan kantoran kan. Ini nggak selalu harus diartikan sebagai kerjaan kantoran yang 9 to 5 gitu kan, nggak harus juga. Jadi sekian dan terima kasih, begitu isinya. Jadi semoga ini membantu ya kalau kamu minat beli kartu ini, terus kamu tiba-tiba menemukan gitu di apa di ini marketplace, terus kamu kayak oh my god ini isinya apa ya, aku penasaran, aku pengen tahu isinya apa, tapi kamu nggak, info yang ada di luar sana nggak jelas gitu. Ini lucu banget sih, sumpah aku gemes ini kayak awan. Aduh, ini lucu banget. Aku baru pertama kali loh beli sesuatu terus si ininya, si kayak bubble wrapnya gitu, equivalentnya bubble wrapnya. Misalnya kalau misalnya dia pengen ramah lingkungan kan, dia biasanya pakai kertas kan, terus tiba-tiba ini. Ya udah gitu aja guys. Oh my god, kelamaan nyerocos. Like, subscribe, komen di bawah. Kamu tuh tipe pekerja kreatif apa? Kalau kamu pekerja kreatif, atau kerjaan kamu tuh apa? Jadi aku kalau misalnya bikin reading tentang karir, aku tuh tahu gitu audiens aku tuh seperti apa, pekerjaan mereka apa, terus kamu minatnya tuh apa gitu. Jadi gitu aja. Makasih ya guys udah nonton. Muah muah. Bizu.